Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat anugerah taufik dan hidayahnya sehingga kita kembali dapat berkumpul di majelis yang penuh barakah ini. InsyaAllah pasti Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Juga salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Ibu-ibu majelis ta'lim sallallahu taufiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita sambung pelajaran kita. Di pelajaran sebelumnya sudah kita bahas tentang sifat Allah Ta'ala Qidam. Semalam sudah kita bahas tentang penjelasan Qidam. Qidam itu artinya sedia dan mustahil huduth artinya baru. Dan kita bahas juga ada sedikit semalam tentang amalan Qidam. Apa amalan Qidam? Semalam ingatlah, syukur amalan Qidam. Syukur lain ngidam. Nah, kita rencak mendengar alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah. Ya. Ada perbedaan alhamdulillah dengan asyukrulillah. Hamdun itu artinya pujian, sedangkan syukur itu iya terima kasih, balas jasa. Nah, ada perbedaan antara hamdun dengan syukrun. Ada hamdun, hamdun itu artinya pujian, lawan syukrun. Nah, ada yang mengatakan hamdun itu, pujian itu lebih umum daripada syukur. Lebih umum daripada syukur. Ada lagi yang mengatakan syukur yang lebih umum daripada pujian. Nah, mana jadi yang bujur jar? Sikung madahakan pujian yang lebih umum daripada syukur. Sikungnya syukur yang lebih umum daripada pujian. Nah, mana yang bujur? Bujur berduanya. Pujian itu lebih umum daripada syukur itu apabila memandang sebab. Memandang sebab pujian dulu. Orang tuh memuji sebabnya apa ya biasanya? Nah, sebab pujian itu dua. Yang pertama sifat kamal. Kamal itu artinya sempurna. Yang kedua ihsan. Yang kedua ihsan. Kamal itu artinya sempurna, sifat sempurna. Contohnya nampak bungas, bungasnya lah pionir. Pujian gak ada? Berarti karena sifat kamal. Namanya ihsan, ihsan itu karena berbuat baik. Baiknya aja sidin gitu aja orangnya baikan benar jar. Maka rencak dia orangnya katuju benar menolong lawan aku jar, malah katuju udah bari jar. Han pujian gak ada? Itu karena ihsan karena. Nah, yalah, berarti pujian itu sebabnya dua. Bisa lantaran kamal, contohnya bungas, atau berbuat baik, contohnya pemurah. Artinya apa tak lamanya kita nih sudah ada bungas pemurah berang, pemurah di tenaga, pemurah di ilmu, pemurah di harta, pemurah senyum. Lamanya kita nih
pemurah dan kayak itu insya Allah ada aja yang jatuh cinta loh kita. Kalau depannya nah ada pun syukur. Nah syukur itu sebabnya sebutin aja. Sebabnya adalah ihsan. Nah, kita kada pernah lagi mendengar sebab syukur itu lantaran bungas. Terima kasih Najar kawan Najar. Jorong terima kasih napa ikan pengbungasnya. Ada nih kita. Ya kalau ada hubungannya, tentu lantaran orang berbuat baik. Yalah. Jadi sebabnya adalah ihsan. Nah, syukur lebih umum daripada pujian Jar. Ini memandang kepada Allah. Memandang kepada alat memuji, alat syukur. Nah kita ulah alat pujian itu apa? Orang tak memuji lawan apa? Lawan batis kan? Kita lawan untung, lawan batis. Nah sebutin aja pujian itu khusus lewat muntung aja alatnya. Nah adapun alat syukur itu semalam apa? Yang pertama dengan lidah, yang kedua dengan perbuatan, yang ketiga dengan hati. Nah kita bahas ini. Nah semalam kita bahas tentang cara syukur lawan Tuhan. Nah, bagaimana cara bersyukur lawan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala baikan benar lawan kita. 3 caranya. Yang pertama dengan lidah. Apa syukur kita lawan Tuhan dengan lidah? Yaitu kita banyak-banyak Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka ujar Nabi inilah, mudahan kita ketujuh Alhamdulillah. Ujar Nabi, andai kata nih ada seorang laki-laki, dia diberi Allah Ta'ala nikmat dunia dan isi-isinya. Qala alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Nah kalimat alhamdulillah itu khairun minad dunya wa zafiriha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Kenapa? Karena jadi dunia itu jadi alhamdulillah itu lebih harap daripada dunia dan isi-isinya. Andai kata seorang yang diberi Tuhan dunia dan isi-isinya, karena alhamdulillah itu kekal abadi. Sedangkan dunia yang kita mati habis kisah. Ulun minum kopi, umpamanya minum kopi, ini kata minta kopi bang lah. Umpama ulun minum kopi, minum taguk-taguk, alhamdulillah. Nah alhamdulillah yang ulun ucap tuh lebih harap daripada kopi gitu. Kopi ingin bau kami selesai sudah. Alhamdulillah abadan ila yaumil qiyamah. Saat kita nikmati kena di dalam kubur, kita nikmati kena di padang mahsyar, bahkan insya Allah sampai ke dalam surga, alhamdulillah mengawani lawan kita. Kuping dan bau kami selesai, kendaraan bisa rusak. Pokoknya ingatakan namanya kita dapat nikmat, apakah kendaraan, kah duit, kah rumah, kenapakah itu ingatakan alhamdulillah, jangan kada ingat alhamdulillah. Lawan ingatakan alhamdulillah itu lebih harap daripada kendaraan itu. Alhamdulillah itu lebih harap daripada rumah itu. Alhamdulillah. Bahkan Tuhan bangga bila lawan orang yang ketujuh. Alhamdulillah kita tuntung makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Cuma lihat ya Allah Ta'ala, hamba tuh kuberi nikmat yang sedikit, kuberi dia nikmat dunia, lalu dia mengucapkan kata-kata yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu kalimat alhamdulillah. Tuhan berbangga di hadapan para malaikat. Jadi alhamdulillah ini masya Allah luar biasa. Tuhan sudah menjelaskan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-mal wal banun, harta, anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Kendaraan, rumah, apakah itu perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan al-baqiyatus salihat, kalimat alhamdulillah yang kita ucap itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala.
Kendaraan bisa hancur, alhamdulillah kadang mau hancur. Alhamdulillah bisa kita nikmati kena sampai ke dalam kubur, di padang mahsyar sampai ke dalam surga kena kita nikmati. Kita lamunnya ada nih berbuat orang nih, umpamanya ada berbuat baik lawan kita, kita jangan lupa mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, dan kita doakan. Ini ujar Habib Ali Al-Jufri, ujar Habib Ali Al-Jufri. Lamunnya kita jersidin, lamunnya ada nih orang berbuat baik lawan kita, maka panjangkan tangan kita. Artinya lamunnya orang berbuat baik lawan kita, balas kebaikannya dengan hadiah. Kenapa? Lamunnya kita kadang-kala memanjangkan tangan kita, panjangkan lidah kita. Jangan salah paham, orang membalik kita timbul di julur hilat. Apa ujar Habib Ali Al-Jufri juga panjangkan hilatnya? Itu salah paham. Maksudnya memanjangkan lidah, doakan sidin. Terima kasih banyak pamanlah, mudahan pian sehat panjang umur. Ulun kada kau membalas nah mendoakan benar. Lamun kita membalas kebaikan orang cuma dengan terima kasih, ulun terima kasih pian, itu kada membalas jasa orang, belum membalas jasa orang. Kita berterima kasih lawan orang, kita doakan sidin anyaran membalas kebaikan orang. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Orang berbuat baik kita balas lawan kebaikan. Orang memberi lawan kita terima kasih ulah, itu belum membalas lagi. Mudahan pian sehat panjang umur anda membalas. Itu minimal doa. Ini memang hidup ini inilah lamunnya kita mau baik lawan orang, insya Allah orang pun baik lawan kita. Lamunnya kita mau baik lawan orang, insya Allah orang pasti akan membalas jasa kita. Dipikirkan orang. Tapi lamunnya kita baik lawan diri kita seorang, orang kan menggaduhi. Nang bungas kita, umpamanya nih kan kasan bungas itu kan kebaikan kesan diri kita seorang. Lamunnya kita berbuat baik lawan orang, orang pun pasti akan berbuat baik lawan kita. Lamunnya kita berbuat baik lawan diri kita seorang, orang akan menggaduhi kita. Dan pulang nilah lamunnya kita nih mendapat nikmat. Ada kalam daripada Habib Umar bin Hafiz, sidin melajari lawan kita. Adab seorang mukmin apabila dia diberi Allah Ta'ala nikmat, apapun itu makanan kah, minuman kah, pakaian kah, duit kah, harta kah, adabnya apa? Kita sambungkan dengan akhirat dirsidin. Contoh, ulun makan nasi. Harapan kita makan nasi itu ingatakan, bayangkan nasi di dalam surga itu lebih nyaman, lebih lezat, lebih harat daripada nasi yang di dunia ini. Setelah kita membayangkan nasi di dalam surga itu lebih nyaman, lebih lezat, kita berdoa di dalam hati, ya Allah, sebagaimana pian memberi ulun nikmat kaya makan nasi di dunia ini, jangan pian haram makan ulun memakan nasi di dalam surga kelak. Artinya nikmat ulun makan nasi ini jangan ingin di dunia ini aja, ya Allah. Berikan ulun jual nikmat makan nasi di dalam surga. Ini kita jual tuh, kita berpakaian, kita bayangkan pakaian di dalam surga itu jauh lebih indah daripada pakaian yang di dunia ini. Ya Allah, sebagaimana pian bernikmat ulun tahu berpakaian di dunia ini, berikan ulun juga nikmat berpakaian nanti di dalam surga. Jangan pian haramakan ulun memakai pakaian nanti di dalam surga. Pian boleh berkendaraan, bayangkan kendaraan ini di dunia ini. Ya Allah, sebagaimana pian bernikmat ulun bisi kendaraan di dunia, jangan pian haramakan ulun nanti bisi kendaraan nanti di dalam surga. Jadi kita sambungkan nanti itu, jangan ingin di dunia ini aja, ya Allah. Berikan juga nikmat itu nanti di surga kelak. Itu jadi lamunnya kita dapat nikmat, lamunnya kita berpandangan nanti itu Tuhan berduruk menjulung pahala lawan kita. Jadi kita hidup ini pintar-pintar mencari pahala, menggeganari pahala. Kita ucapkan berulang alhamdulillah. Alhamdulillah itu namanya kita dapat nikmat. Nabi menyuruh mengucapkan alhamdulillah, lalu kita ucapkan alhamdulillah lantaran mengamalkan yang diajari Nabi, mutabaah lawan Nabi, mengikut lawan Nabi.
niat nanti itu baru pulang Tuhan menjulung pahala hanya makan nasi itu aja tadi. Ditambah lagi pulang aku membaca ini, alhamdulillah ini ya, sebagaimana Nabi dari Rasulullah aku baca, aku hendak menghimuni Rasulullah, baru pulang Tuhan memberi pahala. Ayo pian, sebuting makan nasi itu aja tuh, sebuting makan wadai aja tuh. Bisa kita bilang segera Tuhan tuh berubah menjulung pahala asal bisa berpandangan nang kayak itu. Itu luar biasa tuh daripada Habib Umar bin Hafiz. Kemudian pulang kita sambung syukur lawan perbuatan. Syukur kepada Allah dengan perbuatan itu yaitu kita takwa, junjung perintah sidin, jauhi larangan sidin, tahu aja barataan. Syukur kita dengan hati yang ketiga yaitu kita rindu lawan Allah Ta'ala. Tuhan baik lawan kita. Kita ingatakan ini barian dari Allah Ta'ala. Kita ingatakan Tuhan baik lawan kita. Kita senang, kita cinta lawan Tuhan. Kita makin syukur lawan Tuhan. Nampak nang suruh Tuhan terus. Kemudian syukur dengan Nabi Muhammad pula. Bagaimana cara bersyukur kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad banyak jasanya lawan kita. 3 caranya. Yang pertama dengan lidah, yaitu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua dengan perbuatan, yaitu kita mutabaah lawan Nabi Muhammad. Kayak apa makan Nabi, kayak apa minum Nabi, kayak apa cara Nabi berpakaian, kayak apa Nabi berjalan, kayak apa Nabi berduduk, kayak apa Nabi masuk pasar, kayak apa Nabi masuk masjid, kayak apa Nabi masuk WC, kayak apa Nabi keluar pada WC. Itu marahnya kita turuti, kita mutabaah lawan Nabi. Lawannya kita mengumpati napa nang gawian-gawian Nabi, berarti kita syukur lawan Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, syukur dengan Nabi Muhammad dengan hati. Nabi Muhammad banyak jasanya lawan kita. Kita cinta lawan Nabi, kita rindu lawan Nabi, kita mencari ilmu-ilmu yang untuk lebih mengenal lawan Nabi Muhammad. Kita cinta lawan keluarga Nabi Muhammad. Itu tanda syukur kita lawan Nabi Muhammad lewat hati. Kita mudahan kita rajin bersolawat lawan Nabi Muhammad. Amin, amin. Salatullah ala Muhammadin ghaniyatun li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad itu menyugihakan benar lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulai kada berhajat lawan salawat kita. Kita yang berhajat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad kada berhajat lawan salawat kita? Sebab Tuhan sudah bersolawat lawan Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Ta'ala dan para malaikat bersolawat lawan Nabi Muhammad. Salawat, andai kata semua makhluk pada bersolawat lawan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sudah bersolawat lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sukihnya luar biasa. Karena bandingnya salawat Allah Ta'ala, salawat Khalik pencipta lawan yang dicipta lawan makhluk, karena bandingnya Nabi Muhammad kada berhajat lawan salawat kita. Kita yang berhajat lawan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Banyak itu jar, karena Nabi Muhammad sudah sugih jar, Tuhan bang sudah bersolawat jar, kesenata lagi bersolawat jar. Cukup aja kalau jar sudah jar salawat Tuhan jar. Nah ternyata boy, kenapa jadi kita disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad? Supaya solawat itu menyugihakan lawan kita. Kita bersolawat lawan Nabi Muhammad itu kembalinya ke kita. Ad-du'a'u lil ghair du'a'un li nafsi hakikatan. Mendoakan orang itu hakikatnya sama lawan mendoakan diri seorang. Mudahan pian sehat panjang umur, ujar malaikat anta mithlu ikam min ya jua. Kita bersolawat lawan Nabi Muhammad itu kembalinya ke kita, supaya kita mendapat keampunan, supaya dapat rahmat. Nabi Muhammad sudah suki, sin kada berhajat lawan salawat kita, cuma kita yang berhajat bersolawat lawan sidin. Kita hendak supaya dapat rahmat, supaya kita suki kayak sidin.
Kayak abah guru sekumpul lah, kira-kira abah guru sekumpul tuh di dalam kubur sugih kada sidin? Sugih sidin. Kenapa jadi sugih? Sidin waktu hidup aja tahu sidin luar biasa. Kita pandang sesudah sidin meninggal. Abah guru bisi langgar ar-raudhah. Berapa banyak orang yang sembahyang di situ, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran di situ, berapa banyak yang umpat maulidan, umpat burdahan, umpat dalailan di situ. Abah guru sekumpul dapat transferan pahalanya. Sugih gada sidin, sugih sidin. Ditambah lagi pulang abah guru sekumpul sidin bisa sekolahan Darul Ma'rifah. Berapa banyak orang yang mengaji di situ, berapa banyak orang yang mengajar di situ. Abah guru sekumpul dapat dua pahalanya. Abah guru sekumpul pulang bisi murid banyak ribuan, luar biasa banyaknya. Hampir semartapurani bilang murid sidin sebarataan. Baik nang alimnya kah, nang kada alimnya kah, murid sidin barataan. Almarhum guru Zuhdinya kah, guru Bakrinya kah, guru Din Samarindanya kah, guru Kapur Kandangannya kah, guru Munawar Kampung Melayunya kah, ternyata murid abah guru sekumpul barataan. Lalu si murid ini pulang mengajar, pulang abah guru sekumpul dapat pulang transferan pahalanya. Sugih kada sidin, sugih. Andai kata kada kita hauli, andai kata kita kada kirimi hadiah Fatihah kata tahlilkah, kira-kira abah guru sekumpul sugih kada? Sugih sidin. Kenapa jadi kita mahadiahi lawan sidin, mantahlili lawan sidin? Tujuannya apa? Supaya kita tak umpat sugih kayak sidin, dapat syafaat sidin, supaya kita dapat keampunan berkat sidin. Ada kisah nila di dalam kitab Risalah Kusyairiyah. Ada seorang Nabbash. Nabbash ini beda dengan Haffar. Ada Haffar, ada Nabbash, artinya sama-sama penabuk kubur. Namanya Haffar itu penabuk kubur, tapi tujuannya hendak memasukkan mayat. Tapi namanya Nabbash ini menabuk kubur, hendak menyuntan kain kapan. Jadi ada seorang Nabbash, ini ngarannya hendak menyuntan nila, tapi supaya kada dinampakakan, kada nampak inya ni maling, umpat menyembah yang akan menyembahkan si mayit. Kebetulan mayit ini mayit perempuan, inya ini waliullah ta'ala, nah disembahyangi si maling ini, umpat menyembahyangakan Allahumma firlaha warhamha, mendoakan si mayit nih. Sekalinya orang habisan sudah mungkin malamnya ditabuknya kubur deh. Tabuk kubur ketika hendak mengambil kain kapan, timbul bepandir mayit bebinian deh. Bepandir. Subhanallah ya. Subhanallah, ada seseorang yang dosanya sudah diampuni Allah Ta'ala hendak menyuntan kain kapan wali Allah Ta'ala. Mendengar itu, takajud, dosaku diampuni kah? Iya mahir aja bang sudah menabuk kubur, jadi kita takutan lagi dia. Lalu nyoba takun, dengan sebab apa aku diampuni? Dengan sebab ikam umpat menyembah yang akan aku di si mayit tadi. Artinya kan kita mendoakan si mayit nang waliullah ta'ala, kita mendoakan mengirimi tahlil, kita mengirimi Fatihah kepada wali-wali Allah ta'ala, itu kembalinya ke kita. Rahmat kasan kita, keampunan kasan kita, syafaat kasan kita. Sidin kada berhajat lawan kita, kita yang berhajat lawan sidin, kita yang berhajat lawan wali-wali Allah ta'ala. Pokoknya dari kisah ini supaya kita ini jangan sampai memandang kita bersolawat lawan Nabi Muhammad, aku hendak menjasai Nabi Muhammad ya. Harapnya mah kita siapa? Nabi Muhammad kada berhajat lawan kita, kita yang berhajat bersolawat lawan Nabi Muhammad. Ada lagi kisah inilah di dalam kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, dalam kitabnya. Kisah manamat, kisah-kisah mimpi. Ada seorang orang soleh. Sidin ini setiap hendak guring pasti bersolawat lawan Nabi Muhammad. Sidin kada mau guring kecuali bersolawat lawan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, tasbih diga keranjang bersolawat, pokoknya kada guring kecuali bersolawat lawan Nabi Muhammad. Sidin amalakan istiqomah sekalinya malamnya mimpi Nabi.
Malamnya termimpi Rasulullah datang menemui Sidin, masuk ke kamar Sidin. Imtala'a baituhu nurun, maka penuhlah rumahnya itu dengan jihad cahaya. Penuh rumahnya itu dengan cahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh itu bercerita, ketika Rasulullah datang, Rasulullah pun berucap, hati kesini ya Sidin. Mana lontong yang ketujuh bersolawat lawan aku, ayo kesini ya Sidin. Mana lontong yang ketujuh bersolawat lawan aku, dan Nabi, ayo kesini ya Sidin, kesini kang. Sini lontong ketujuh yang ketujuh bersolawat lawan aku, sini. Fauqabiluh, aku hendak mencium lontong yang ketujuh bersolawat lawan aku ya Nabi. Saking himungnya Rasulullah, gembiranya Rasulullah kepada orang yang ketujuh bersolawat lawan Sidin. Sidin hendak mencium. Sini je Sidin, lontong yang ketujuh bersolawat lawan aku. Lalu dia orang soleh ini berkisah, ketika Rasulullah hendak menciumku, maka aku malu di Sidin, aku putar kepalaku sehingga Rasulullah tercium pipiku. Ketika Rasulullah tercium pipiku, aku pun bangun di Sidin, takajub, menangis langsung aku di Sidin. Ketika aku terbangun, aku cium seluruh kamarku, seluruh rumahku, bau harum semerbak luar biasa. Tanda Rasulullah benar-benar datang. Bahkan ketika aku keluar pada rumah di Sidin, keluar pada rumah, sampai 8 hari di Sidin, bau harum Rasulullah itu keciuman terus. Saking luar biasa. Orang yang ketujuh bersolawat lawan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita ketujuh bersolawat lawan Nabi Muhammad. Setiap hendak guring atas bina dihigawak, pokoknya sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tasbih dihiga sampai kita taguring, kita amalkan lagi itu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan termimpi Rasulullah. Itu mudahan jangan mati kecuali melihat Nabi. Itu harapan kita. Rugi kita hidup di dunia, namanya mati belum sahabat melihat termimpi Nabi. Ini pernah menyugihakan lawan kita ini orang awam, wah. Kita ini orang awam, pak amal ibadah pengeler sudah. Apa lagi nang amal ibadah kita supaya menyugihakan lawan dapat syafaat, salawat ya lagi. Tapi sembahyang tidak ujung lah. Ada amalan bacaannya, salawat pang lagi dah. Kita ini sebenarnya di setiap waktu itu ada doa. Likulli waqtin du'aun. Setiap waktu itu ada doa. Waktu patir mendengar patir ada doanya. Waktu hujan ada doanya. Walikulli halin du'aun. Bagi setiap keadaan itu pun ada doanya. Hendak masuk pasar ada doanya. Hendak masuk masjid, hendak masuk WC, hendak makan, hendak minum ada doanya. Walikulli makanin du'aun. Dan bagi setiap tempat pun ada doanya. Mbak kita hendak masuk masjid kan ada juga doanya. Hendak masuk pasar ada juga doanya. Tapi ngaruh kita orang awam ini kada hafal. Jujur, doa membasuh muka aja wudu kada tahu. Ya kalau doa membasuh tangan aja nih wudu kita kada tahu. Apalagi doa-doa yang lain. Doa mendengar patir, doa mendengar hujan kita kada hafal. Doa nang kita hari-hari berwudu aja tuh kita banyak yang kada hafal. Nah kita hafal ini doa makan, Allah mabarik lagi itu aja lagi karena halus. Itu aja doa anak goreng. Kita jujur ya, kalau kita jujur. Jadi nampak gantinya, ganti lawan salawat lawan Nabi Muhammad. Sebab salawat kepada Nabi Muhammad itu menempati doa. Salawat kepada Nabi Muhammad itu menempati zikir. Salawat kepada Nabi Muhammad itu menempati istighfar. Salawat kepada Nabi Muhammad itu menempati doa-doa yang kita kada hafal. Ganti lawan salawat. Kita berwudu umpamanya kada hafal doanya basuh muka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu lagi basuh tangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu gantinya mendengar patir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, benar hujan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Bahkan hubungan suami istri gini namanya kada hafal doanya nang apa itu Allah majanib kita. Kada hafal umpamanya kan di lawan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad jarbini Allahumma shalli alaihi. Sama Bismillah lawan salawat. Nah pokoknya kita ulang sekira kita makan kado salawat Bismillah salawat lawan Nabi Muhammad kan masing-masing ada doanya tak. Kita berdoa pasumuhan apa Allahumma bayyid wajhi wa tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh kita ada hafal. Ganti lawan salawat. Ingat apa salawat itu menempati doa-doa yang kita kada hafal. Menempati istighfar kita membaca salawat itu sama dengan istighfar sudah. Itu bang kehebatan salawat nih. Nah, bahkan ada lagi nih lah kisah salawat nih lah. Ini supaya kita semangat salawat. Ini hakikatnya nih ulun menasihati diri ulun seorang, menasihati diri ulun seorang. Sebab yang paling parah lawan untung ulun ya telinga ulun. Berarti ulun menasihati telinga ulun seorang. Ulun memadahkan yang kini pian mendengar, terbelujur mendengar. Ya supaya bermanfaat Tuhan dia. Ada kisah nih, ada orang soleh. Sidin ini ahli hadis, Sidin ini mengarang kitab. Sidin ini setiap kali ketemu nama Nabi Muhammad, setiap kali ketemu nama Rasul, Sidin berucap sallallahu alaihi. Karena sallallahu alaihi wasallamnya itu ditinggal. Lalu Sidin ini termimpi lawan Nabi Muhammad. Termimpi lawan Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, wahai fulan, ikam sudah kehilangan 40 hasanah, ikam sudah kehilangan 40 kebaikan. Kenapa jadi ikam tinggalkan? Jadi jadi seorang soleh ini apa itu 40 hasanah ya Rasulullah? Ikam kenapa ikam jadi meninggalkan wasallam ya Sidin? Ikan wasallam itu kan berapa buting hurufnya? Wasallam, waw, sin, lam, mim, 4 buting. Sebuting huruf itu nilainya 10. 10 kali 4, 40. Kenapa ikam jadi meninggalkan 40 hasanah dari Nabi? Ini wasallam itu nah jadi jangan sampai tinggalkan. Mulai saat itu juga Sidin aku kadang pernah meninggalkan wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kada mau tertinggal lagi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi ada juga bahkan ada ulama yang memakruhkan lamunnya kita menyingkat sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu Sidin jangan disingkat. Kan biasanya ada juga yang menyingkat menjadi solam. Itu bahasa Indonesia. Bagusnya di anu Jepang ditulis sekira ada salawatnya. Nasab ini kan sallallahu lam sallallahu ya Allah ni ain alaihi wasallam. Nah, solam lainnya. Ada juga yang menyingkat menjadi sod. Nah, Muhammadin sodjar. Nah gitu aja. Ini ada ulama yang memakruhkan. Sayangnya apa? Ada salawat lawan Nabi. Siapa ada nulis ini? Yola, kenapa jadi disingkat di sini? Handap aja, kenapa jadi disingkat? Jadi namanya salawat lawan Nabi Muhammad itu mengkawat jangan disingkat. Jangan disingkat. Jadi makruh di sini. Kita namanya nang lain, nila ayo singkat sih tak. Kawan kawin umpamanya tulis status samawa ya. Kan samawa itu apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ulun mengira dulu yang samawa itu saruan makan wara. Samawa ya. Saruan makan wara. Allah. Nah tadi mudah-mudahan kita bertujuh bersalawat lawan Nabi Muhammad.